Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang penuh kewibawaan. Kerajaannya begitu luas lagi megah. Ia dikaruniai Allah mukjizat yang tak dimiliki oleh nabi-nabi lain, yaitu bisa berbicara dengan golongan hewan dan menguasai bahasa binatang. Suatu ketika Nabi Sulaiman dipertemukan dengan Ratu Bilqis yang menyembah matahari beserta seluruh pengikut kerajaan Sabah. Akankah pertemuan dengan Nabi Sulaiman membuat Ratu Bilqis menyembah Allah? Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Tepuk tangan. Suatu hari Nabi Sulaiman akan mengunjungi sebuah negeri dan melewati sebuah lembah. Namun tiba-tiba Nabi Sulaiman menyuruh bala tentaranya untuk berhenti. Wahai bala tentaraku, berhentilah. Ada apa wahai raja? Ada semut-semut yang mau lewat. Mereka takut diinjak oleh kita. Semut-semut itu saling berlarian setelah mendengar sang ratu berseru, Wahai semut-semut, masuklah ke dalam lubang. Nanti terinjak oleh Sulaiman dan para tentaranya. Mendengar ucapan semut, Nabi Sulaiman tersenyum dan bergumam bersyukur kepada Allah. Rabbi habli awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wal hidayah wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin.
mengadakan pertemuan besar dengan seluruh bala tentaranya. Namun burung hudhud belum hadir dalam pertemuan itu. Di manakah burung hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Bagaimana raja? Kami tidak tahu. Padahal dia punya tugas penting. Semoga burung hudhud segera datang ke kita. Burung hudhud tiba-tiba datang dengan nafas yang tersengal-sengal. Ampun baginda raja, aku terlambat. Kenapa kau terlambat? Aku baru melihat raja kerajaan Saba. Kerajaan itu sangat takut. Belum diperintah oleh seorang ratu yang menyembah bernama Bilqis. Tapi apa? Mereka menyembah matahari. Apakah kamu tidak berbohong? Aku tidak bohong. Nabi Sulaiman pun tertarik dengan cerita hudhud dan bermaksud mengajak Ratu Bilqis untuk menyembah Allah. Nabi Sulaiman pun menulis surat kepada Ratu Bilqis, burung hudhud yang mengantarkannya. Di kerajaan Sabah ada Ratu Bilqis yang menyembah matahari. Hudhud Matahari gak kelihatan. Hudhud menemui Ratu Bilqis di singgasananya lalu meletakkan sepucuk surat. Matahari. Diping benam langsung. Ente deketin dia pada dikit. Neng. Ratu lalu membaca surat itu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Sesungguhnya aku mengajakmu menyembah Allah, Tuhan semesta alam. Hentikanlah cara beribadah menyembah matahari, karena sesungguhnya itu perilaku orang-orang kafir.
Kalau begitu, bawa utusan ke sini, cepat. Baik, Ratu. Hai, utusan. Kau dipanggil Ratu. Datanglah utusan tersebut ke hadapan Ratu Bilqis. Wahai ratuku, ada apa kau memintakan kepada Di sini, maju, di sini aja, biar masuk. Neng geser, coba. bawa hadiah dan surat ini Ke sini geser, kepada Raja Sulaiman? ke sini. Gimana gitu? Sini. Biar masuk frame. Ratu Bilqis lalu mengirimkan surat balasan kepada Nabi Sulaiman. Seorang utusan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah untuk merayu hati sang raja. Surat dan hadiah dari Ratu Bilqis. Apakah bawalah kembali surat ini dan hadiah ini. Kenapa Raja? Apakah patut kamu memberi harkat kepadaku, sedangkan apakah diberikan kau? Pun akhirnya berniat untuk mendatangi kerajaan Sulaiman. Kabar itu lalu diketahui Nabi Sulaiman. Berkumpullah. Apa aja? Mau beritahu kabar penting. Kabar penting apa? Sehingga besok Ratu Bilqis akan datang ke sini. Siapkan diri kalian menyambut Ratu Bilqis. Baik, baik Ratu. Raja. Baik Baginda. Sebelum Ratu Bilqis datang, mari kita memberikan kejutan untuk dia. Kejutan apa Baginda? Di antara kalian, siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis? Untuk apa? Kita memindahkan Istana Ratu Bilqis agar dia sadar atas kekuasaan Allah. Oh, betul-betul.
Sulaiman tidak mengomentari sedikit pun terhadap apa yang dikatakan Ifrit. Tampak ia menunggu tanggapan lain yang mampu menghadirkan singgasana Bilqis yang lebih cepat dari itu. Sulaiman menoleh kepada seseorang yang di sana, yaitu seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Saya akan membawa singgasana itu kepada Baginda sebelum mata Baginda berkedip. Belum lama seseorang yang mempunyai ilmu sakti menyatakan kalimatnya sehingga singgasana itu muncul. Yang kedua ayat serash cerita. Singgasana itu muncul di hadapan Nabi Sulaiman. Ia mampu menghadirkan singgasana itu lebih cepat dari kedipan mata ketika mata itu tertutup dan terbuka. Ini adalah termasuk hak karunia Tuhanku untuk menyembah aku. Apakah aku bersyukur atau tidak? Maha besar Allah kami. Tangkan singgasana Ratu Bilqisnya sehingga semuanya kaget, termasuk Ratu Baginda Raja ketika melihat singgasana Ratu Bilqis. Nah, sekarang masuk ke pertemuan Ratu Bilqis. Semut-semut sedang berlalu lalang. Aku adalah semut yang selalu Kala Rajana belum fokus diganggu oleh Ifrit. Istana ini mirip sekali dengan istanaku. Istanamu aku pindahkan kemari. Ratu Bilqis pun semakin kagum dan heran dengan mukjizat Nabi Sulaiman yang bisa melakukan itu semua. Ia lalu berjalan di atas lantai kaca yang ia pikir adalah lantai penuh air. Ratu Bilqis mengangkat gaunnya karena takut basah. Tidak usah diangkat, itu bukan air. Benarkah? Benar, Ratu. Inilah bukti kuasaan Allah. Ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Ya Tuhanku, maafkanlah aku tidak mengenalimu. Matahari yang kusembah bukanlah Tuhanku. Ya Allah, jagalah dan lindungilah aku. Aku berjanji berserah diri kepadamu.